bagus ya dipajang di sini. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Aduh. Kian! Sayang, sayang Sakit banget. kamu berdarah, sayang. Mas, kenapa sih, Mas? Kenapa harus keguguran lagi, Mas? Aku mau punya anak. Shh, udah dong, sayang. Udah, kamu gak usah sedih kayak gini. Yang penting kan kamu sehat. Kenapa sih Rahim aku terus lemah banget? Kenapa sih aku mau punya anak? Kita bisa coba lagi ya. Didikan yang tenang. Ibu jangan menyakiti diri sendiri. Ya. Kamu gak usah sedih. Aduh, au, aduh, aduh, ya Allah, aduh, ya Allah, ya Allah, perutku kenapa ya Allah? Keguguran perutku sering sakit. Aduh, ya. Ya Allah, ya Allah, aku harus cek ke dokter. Aku gak mau terjadi apa-apa. Gak mungkin, Dok. Ini gak mungkin. Selama saya hamil, dokter kandungan saya gak pernah bilang kalau rahim saya bermasalah. Apalagi ada kanker. Tapi saya tidak melihat janin di dalam rahim ibu. Saya sempat hamil, Dok, tapi saya keguguran. Dan itu juga karena rahim saya tuh terlalu lemah. Bukan karena ada kanker. Maaf Bu, kalau boleh saya tahu. Terakhir usia kandungan ibu berapa bulan waktu ibu melakukan USG? 4 bulan jalan 5 bulan. Dan itu juga 3 bulan yang lalu, Dok. Untuk memastikannya, sebaiknya ibu langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis kanker. Permisi. Silakan masuk. Andre? Kikan? Permisi Pak, ini saya bawakan berkas yang Bapak minta. Terima kasih ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya. Hey, Hai, Mas. kok kamu nungguin di luar? Iya, aku sengaja nunggu di sini. Emang ada yang pengen kamu omongin? Apa? Jadi, aku mau bilang, Mas, kalau aku Sebentar sih. Halo? Iya, kenapa? Kok bisa sih? Ya terus fungsinya kalian kerja itu apa kalau misalnya masalah seperti ini aja harus saya yang turun tangan? Udah. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ya. Besok pagi semuanya harus sudah selesai. Oke? Ya udah. Sorry sayang. Kantor lagi kenapa? Gimana? Kau mau ngomong apa? enggak. Aku cuma mau bilang kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Benar itu doang. Aku juga sayang sama kamu. Ya udah, kita masuk aja yuk.
mungkin sekarang waktunya belum tepat untuk aku kasih tahu ini ke kamu, Mas. Setelah pemeriksaan kedua, aku akan ceritakan semua. Semoga Andre dapat membantu aku dalam menangani penyakit ini. Dari pemeriksaan yang kedua, tetap ditemukan adanya sel kanker dalam rahimmu. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang apa yang harus aku lakukan? Apa aku masih bisa sembuh? Masih. Tapi apa? Cepat katakan, Andre. Lebih baik kamu cepat melakukan pengangkatan terhadap rahim kamu sebelum kanker itu menyebar. Berarti selamanya aku nggak bisa punya anak lagi. Aku turut menyesal. Tapi kurasa itu adalah jalan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawamu. Karena kini kanker dalam tubuhmu sudah masuk stadium 3. Ikan. Sayang, kamu ada di mana? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mungkin kasih tahu semuanya. Aku takut melukai perasaan suamiku. Sayang. Kamu dari mana? Sayang. Aku tuh sayang banget sama kamu. Takut kalau aku akan kehilangan kamu. Sini. Ya Allah, apa yang harus aku katakan kepada suamiku? Kamu kenapa? Kok diam mulu dari tadi? Sayang, aku udah mutusin kalau aku nggak mau hamil lagi. Apa? Namanya kenapa? Iya, karena aku sadar kalau rahim aku tuh lemah. Aku tuh capek. Aku udah 2 kali hamil dan 2 kali juga aku keguguran. Iya sayang, tapi kamu tahu kan kalau aku tuh pengen punya anak. Iya, tapi kan kita bisa adopsi. Aku nggak mau. Aku mau anak dari darah daging aku sendiri. Tapi Nggak ada tapi-tapian. Aku capek, aku mau istirahat. ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Biar saya aja yang beresin. Nggak enak dilihat sama karyawan lain. Nggak apa-apa. Kan nggak sepenuhnya salah kamu. Aku juga lagi buru-buru tadi. Terima kasih ya, Pak. Oh ya Tari, nanti siang kamu jangan lupa ketemu sama Pak Andre. Ya, kamu tolong kasih sama dia file yang udah aku tanda tangani. Soalnya siangnya aku mau jalan dulu keluar. Ya, baik, Pak. Benar-benar laki-laki yang sempurna. Bagaimana? Apa kamu sudah mengambil keputusan? Bagus. Jadi, kapan kamu mau dioperasi? Aku nggak mau melakukan operasi. Aku akan tetap menjaga rahimku ini. Kikan,
Keputusan kamu itu bisa membahayakan nyawamu sendiri. Andre, bayi ini adalah bukti cinta aku terhadap suami aku. Dan aku rela mengorbankan apapun, termasuk nyawa aku. Sayang, aku udah mutusin kalau aku mau hamil lagi dan memberikan kamu anak. Kamu beneran? Serius? Astaga, kenapa kira-kira aku mual-mual ya? Apa aku hamil? Masuk. Tari, Ya, Pak. kamu tolong ambilin buku laporan keuangan bulan ini, ya? Ya, Pak. Baik. Siapa? Kikan? Sayang, aku punya kabar gembira. Apa? Aku positif hamil. Beneran? Ini adalah bukti tanda cinta aku sama kamu. Makasih ya sayangnya. Aku bener-bener pengen punya anak. Aku bener-bener bahagia hari ini. Aduh, Pagi sayang. lagi sayang. Kamu pucet banget mukanya. Kamu lagi sakit ya? Enggak sayang, enggak, aku nggak apa-apa kok, kamu nggak usah khawatir ya. Iya dok. Pokoknya kamu harus jaga kesehatan kamu ya. Buat anak kita ya. Iya. Sayang mau makan apa? Aku bikinin. Oh enggak. Pagi ini biar aku aja yang bikinin kamu sarapan. Ya. Kamu mau apa? Lebih baik kamu melakukan aborsi sebelum semuanya terlambat. Nggak mungkin. Aku harus tetap mempertahankan anak ini. Aku takut kamu tidak bisa bertahan sebelum janin itu lahir. Andre, sekarang cuman kamu yang bisa menolong aku. Paling enggak aku bertahan sampai anak ini lahir. Aku mohon. Kemoterapi bisa membahayakan janin. Tapi kamu bisa minum obat ini. Dan ada 2 obat lagi yang akan saya pesankan dari luar negeri. Kalau kamu ada perlu sama aku, kamu bisa telepon. Baik Pak Dokter. Ya udah, aku pulang dulu ya. Aku harus tebus obat ini. Kikan. Kok ketahuan sih? Ya tahu lah. Habis di sini siapa sih yang jahil kalau nggak kamu? Tadi kamu nyuruh aku sini mau ada apa? Jadi ada yang mau aku omongin sama kamu tentang perasaan aku. Aku juga. Kamu dulu tapi. Gimana? Jadi aku sekarang udah punya pacar. Ya ampun, nanti aku seneng banget karena selama ini aku suka banget sama cowok ini dan akhirnya aku bisa pacaran sama dia. Dan kamu orang pertama aku kasih tahu tentang berita ini karena kamu sahabat aku. Selamat ya. Iya.
Oh ya, tadi kamu bilang apa sama aku? Mau apa ya? Lupa. Hah? Nggak jadi. Selamat ya. Iya. Kenapa kita dipertemukan dalam keadaan seperti ini? Ini sangat menyakitkan. Sayang, hari ini cuacanya nggak begitu bagus. Kamu di rumah aja ya. Iya sayang. Aku berangkat dulu. Hati ya sayang. Assalamualaikum. Salam. File gua ketinggalan lagi. Andri, maaf ya aku telat. Tadi aku harus tunggu suami aku pergi dulu biar dia nggak curiga. Gak apa-apa. Oh ya. Ini obatnya. Makasih ya. Sorry agak lama, jadi aku langsung pesen dari luar negeri. Iya nggak apa-apa. Hei nak, kamu yang kuat ya, jagain ibu. Bagus. Kurang aja. Aku pikir kamu istri yang setia, Kikan. Tapi ternyata kamu malah selingkuh di belakang aku. Jangan-jangan bayi yang ada dalam kandungannya bukan darah daging aku. Masuk! Ya ampun. Kenapa bisa pecah begini, Pak? Biar saya beresin ya, Pak. Udah biarin. Au! Tadi kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Coba lihat. Nggak apa-apa, Pak. Cuma berdarah sedikit. Ya udah aku keluar dulu ya, Pak. Cari plester. Tari, tunggu. Nanti malam kamu ikut sama aku ya. Aku butuh teman bicara. Baik, Pak. Tentu bisa. Mas, angkat dong, Mas. Mas, kamu di mana sih? Kok nggak diangkat? Aku gak nyangka, setelah apa yang udah aku berikan buat dia, ternyata ini balasannya. Dia selingkuh. Bahkan sekarang aku nggak tahu kalau misalnya anak yang ada di dalam kandungan itu adalah anak aku atau bukan. Pak, Bapak itu nggak salah apa-apa. Yang salah itu istrinya Bapak. Nggak seharusnya dia menyia-nyiakan suami sebaik Bapak. Ya,
Sudah waktunya aku pulang. Hati-hati, Pak. Iya, ayo. Ya Allah, suamiku kenapa belum pulang? Semoga dia baik-baik saja ya Allah. Mas, ya alhamdulillah kamu udah pulang, Mas. Mas, tadi malam tidur di mana sih, Mas? Kamu nggak angkat telepon aku khawatir. Mas, kamu pasti capek banget. Jadi sini, pegangin tasnya ya. Mas. Mas, sarapan dulu, Mas. Mas. Mas, dengerin aku, Mas. Mas, kamu tuh kenapa sih, Mas? Aku tuh salah apa sih sama kamu? Salah kamu apa? Seharusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri. Apa yang udah kamu lakuin di belakang aku? Aku nggak ngerti, Mas, maksud kamu apa? Mas, dengerin aku dulu, ngomong dong, Mas. Mas, jangan kayak gini dong, Mas. Mas. Pak, kita harus bicara. Yaudah kita bicara di dalam. Pak, Bapak secepatnya harus menikahi saya. Iya, saya akan menikahi kamu, tapi kan nggak sekarang. Iya, tapi kapan, Pak? Sekarang aku hamil. Hamil? Ini darah daging Bapak. Bukannya Bapak selalu pengen punya anak ya? Sekarang aku bisa kasih yang Bapak mau. Iya, tapi... Setidaknya kita bisa nikah siri dulu, Pak. Agar status anak ini jelas. Ya, Pak. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa belakangan ini suami hamba berubah? Hamba mohon ya Robbi, tolong kembalikan suami hamba seperti dulu lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, kenapa buatku akhir-akhir ini sering sakit, ya Allah. Ya Allah, Aku tahu kamu sangat mencintai suamimu. Tapi aku mohon, kamu juga harus menyayangi nyawamu sendiri. maksud kamu? Penyakitmu membahayakan nyawamu. Hanya ada satu pilihan. Kamu yang selamat atau janinmu. Aku mohon kamu pertimbangkan lagi keputusanmu sebelum janin itu bertambah bulan.
jangan kayak gini mas, kita bisa bicarain kan mas? Bisa nggak? Kamu gak usah pura-pura baik lagi di depan aku. Maksud kamu apa sih? Kamu masih tanya maksud aku apa? Selama kamu nggak jujur sama aku nggak akan pulang lagi ke rumah ini. Mas, aku mohon kita bisa bicarain ini baik-baik mas. Kamu gak usah pergi kayak gini, kamu jangan tinggalin aku. Selama ini aku anggap kamu setia sama aku. Ternyata malah selingkuh di belakang aku. Tega kamu hianatin aku ya. Mas, 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 aku mohon mas. Mas, aku mohon, udah mas, aku bener-bener mohon jangan tinggalin aku. Aduh, mas, aku mohon jangan tinggalin aku mas. Mas, tapi aku mohon jangan tinggalin aku mas. Mas, tapi aku butuh kamu mas, aku mohon. Aduh. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Iya mas. Untuk sementara, kamu tinggal dulu di sini. Nggak apa-apa kan? Iya mas, nggak apa-apa. Oh ya, sebentar. Ini buat pegangan kamu sama ini, ya? Makasih ya mas ya. Tapi aku sama anak kita lebih butuh perhatian kamu. Mas, walaupun kita baru menikah sirip, aku mau perhatian kamu lebih banyak buat aku ya. Ya. Ya udah. Aku berangkat dulu ya. Mas, tunggu dulu. Kami sayang kamu, Mas. Kenapa Andre? Kanker itu sudah sangat menyebar dalam tubuh. Tidak ada pilihan lain. Kita harus menggugurkan kandungan. Nggak mungkin. Anak ini sangat berarti bagi aku dan suamiku. Ikan, dari dulu kamu tidak pernah berubah. Ayolah, jangan keras kepala. Atau begini saja, biar aku yang bicara sama suamimu. Nggak Andre, aku mohon jangan. Ini waktunya belum tepat. Please, Ikan. Ayolah. Aku pulang dulu ya. Mana sih filenya? Oh, ya ampun, filenya ketinggalan di rumah. Kalau gue pulang ke rumah, gue ketemu lagi nanti sama Kikan. Gue kan lagi malas sama dia. Aduh. Mana ya? Halo? Iya Pak Uki. Oh, meetingnya jadi sore ini. Iya Pak, iya. Saya kesana sekarang juga Pak. Iya Pak. Mari. Makasih ya kamu udah nganterin aku. Sama-sama.
istirahat ya. Kalau ada apa-apa, kabarin telepon. Ya. Hah? Apa-apaan nih? Hah? Lu mau apain? Mas, astagfirullahaladzim. Kamu sama istri gua? Tunggu, Tom. Mas, jangan mas, aku bisa jelasin. Lepasin. Kamu juga. Ayo masuk. Tom, aku bisa jelasin, Tom. Lo jangan pernah deketin Kikan lagi, ngerti? Jangan sakitin Kikan. Ayo masuk. Tom! Sini. Sini. Duduk. Kamu udah berani ya bawa selingkuhan kamu ke rumah? Selingkuh, maksud kamu? Selama ini aku pikir kamu adalah istri yang baik. Istri yang jagain suaminya, ngurusin suaminya. Tapi ternyata kamu malah selingkuh sama laki-laki lain. Astagfirullahaladzim, Mas. Jadi selama ini kau berpikir seperti itu, makanya kamu berubah. Mas, itu tuh teman aku. Kalau dia cuma teman kamu, kenapa dia perhatian banget sama kamu? Dia selalu ketemu sama kamu. Dan kamu gak pernah bilang sama aku kalau misalnya kamu ketemu sama dia. Kenapa? Aku... Jawab! Aku kecewa sama kamu. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Mas Tommy. Mas, maaf aku gak bisa bilang sekarang. Mas Tommy. Mas Tommy. Ternyata Mas Tommy benar-benar pulang ke sini. Aku harus cari cara agar Mas Tommy mau menceraikan istrinya. Dengan begitu, aku bisa memiliki Mas Tommy seutuhnya. Kamu selama ini tidur di mana sih, Mas? Perasaan aku gak enak ya. Pagi sayang. Pagi. Kamu udah bangun? Udah. Kamu suka susu, Mas? Ini bukan buat aku, tapi buat kamu. Tapi aku nggak suka minum susu. Udah minum aja. Ini bagus buat badan kamu dan buat otak kita. Ya udah, aku minum susu ini buat kamu sama anak kita. Ya. Nggak enak, Mas. Nanti juga kamu terbiasa. Mas, aku beruntung banget punya suami kayak kamu. Mulai hari ini, aku harus belajar mencintai Tari. Karena bagaimanapun, dia ibu dari anak aku. Lagi pula, gak ada gunanya aku tetap mencintai Kikan. Karena dia sudah mengkhianati aku. Bodohnya aku bisa lupa kalau susunya habis. Biasanya Mas Tommy yang selalu ngingetin buat beli. Mas, aku kangen banget sama kamu. Pak Tommy udah di kantor? Belum Bu, Pak Tommy belum sampai kantor. Tumben banget, biasanya Mas Tommy selalu on time. Oh iya, Tari mana? Kok saya tadi nggak lihat ya? Tari sudah tidak kerja Bu, makanya Bapak minta menggantikan saya untuk jadi sekretarisnya. Saya dengar sih Tari sudah menikah Bu. Menikah? Kok Mas Tommy nggak cerita apa-apa ke saya? Biasanya kalau ada pegawai yang menikah, Mas Tommy pasti cerita ke saya dan kita pasti pergi buat keundangannya. Kita semua tidak diundang kok Bu. Tari menikah buru-buru karena dia sudah terlanjur hamil duluan Bu. Astagfirullahaladzim, kamu jangan salah bicara, nanti bisa jadi fitnah loh. Banyak kok Bu saksinya.
Tari menikah itu kemarin dia kepergok di kamar mandi sedang muntah-muntah. Ya mungkin aja Tari lagi sakit, kan belum tentu dia hamil. Yaudah saya tunggu Bapak di ruang kerjanya ya. Baik Bu, saya buatkan minum dulu ya. Makasih. Mas, nanti malam kamu temenin aku belanja ya. Kita udah harus nyicil beli perlengkapan bayi loh. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Mas Tommy? Kak, Mas, kamu kok baru nyampe sih? Kamu semalam tidur di mana? kamu ngapain ada di sini? Mas, kamu kok kayak gitu sih, Mas? Aku tuh khawatir semalam aku nggak bisa tidur mikirin kamu. Mas, denger dulu, Mas. Aku sama Andre tuh nggak ada hubungan apa-apa. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Mendingan sekarang kamu pulang ke rumah. Hari ini aku banyak kerjaan. Mas, emang kamu nggak kangen sama aku? Kamu nggak kangen sama anak kamu? Mas, Serah kamu mau sampai kapan ada di sini. Aku mau minta. Mas, aku mohon, Mas. Ini masalah menyangkut rumah tangga kita. Aku nggak mau sampai ngeganggu anak kita, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Au! Mas, tunggu dulu, Mas. Aduh. Tolong, Mas. Tega banget sih kamu, Mas. Mas, makasih ya. Kamu udah mau beliin perlengkapan bayi buat anak kita. Iya dong. Ini kan udah jadi tanggung jawab aku sebagai seorang ayah dan seorang suami untuk urus anak kita. Mas, aku mau ke toilet dulu ya. Jangan lama-lama ya. Mas Tommy, Kan? kamu ngapain di sini? Ya ampun, kau belanja buat anak kita ya? Aku tahu walaupun kau marah sama aku, kamu gak mungkin benci sama anak kita. Ya udah, kita pulang aja yuk. Iya, ayo pulang. Sudah waktunya aku merebut Mas Tommy. Mas Tommy itu harus jadi milik aku sepenuhnya. Dengan begitu, aku baru bisa menguasai semuanya. Ya ampun Mas, lucu-lucu banget sih bajunya. Aku jadi gak sabar deh pengen anak kita cepat lahir, biar cepat bisa dipakai. Aku tuh beruntung banget ya punya suami perhatian kayak kamu. Siapa itu? Jangan-jangan selingkuhan kamu lagi datang ke rumah. Sih Mas, kan aku udah bilang aku gak selingkuh sama Andre. Yaudah aku lihat bentar ya. Seharusnya ini buat anak aku dan Tari. Tari, Mana suami aku? kamu kok nyari suami kamu di sini sih? Mas Tommy itu suami aku. Dan sekarang aku lagi hamil anaknya dia. Enggak, itu gak mungkin. Tari, Mas Tommy, Mas, kau bisa jelasin semua ini, Mas? Apa bener kamu udah menikah dengan Tari? ayo Mas, kamu masih jelasin sama dia sekarang apa yang sebenarnya terjadi. iya Kikan. Aku dan Tari sudah menikah. Dan anak yang ada di dalam kandungannya adalah anak aku.
tega banget kamu, Mas. Mas, aku tuh hamil buat kamu, Mas. Ini anak kamu, tapi kamu malah menghamili perempuan lain. Kamu harus tahu, Kikan. Anak yang ada di dalam perut kamu itu bukan anak aku, tapi anak selingkuhan kamu. Jaga bicara kamu, Mas. Anak ini adalah anak darah daging kamu. Kalau kamu nggak percaya, kau bisa tes DNA setelah anak ini lahir. Jangan percaya, Mas. Bisa aja digugurin kandungannya sebelum dilahirin. Buat ngilangin bukti perselingkuhannya dia. Astagfirullahaladzim. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Aku bukan tipe perempuan seperti itu, Mas. Kamu tahu aku, Mas. Udahlah, Mas. Ngapain sih kamu pertahankan wanita yang udah mengkhianati kamu? Kamu itu udah gak butuh dia. Kamu kan udah punya aku dan anak kita. Jadi sekarang saatnya kamu buat menceraikan dia. Mas, kamu kenal aku, kamu tahu aku. Aku bukan wanita murahan seperti itu yang bisa hamil dengan laki-laki lain tanpa mencintainya, Mas. Aku mohon, Mas. Udah deh, Mas. Aku udah capek berbagi cinta. Sekarang saatnya kamu pilih. Kamu pilih aku atau dia. Dan kalau kamu masih mau sama dia, aku bakal menggugurkan anak kita. Jangan. Jangan. Aku lebih baik kehilangan Kikan daripada harus kehilangan anak aku. Mas, aku mohon, Mas. Ayo, Mas, kita pergi dari sini. Muak lama-lama di sini. Mas Tommy. Mas, aku mohon, Mas, jangan ceraikan aku, Mas. Mas, ini anak kamu. Kamu tahu aku sangat mencintai kamu, Mas. Aku mohon. Asin! Kamu jangan pernah mengambil cinta aku lagi. Dan kamu gak perlu bohong dan bilang sama semua orang kalau itu adalah anak aku. Aku akan urus surat perceraian. Mas Tommy, Mas. Mas Tommy. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya Mas, ini. Aku sekarang bahagia banget. Karena akhirnya kamu cuma jadi milik aku. Kok kamu diam aja sih, Mas? Kamu masih mikirin Kikan ya? Tari, aku minta pengertian kamu. Aku butuh waktu untuk bisa ngelupain Kikan. Gimana pun juga, Kikan pernah ada di dalam hidup aku. Ya, tapi kamu harus hargain perasaan aku dong, Mas. Aku itu gak mau stres. Nanti bisa berpengaruh sama kandungan aku. Ya udah. Mulai sekarang, kita nggak usah ngomongin Kikan lagi, ya? Kita cuma ngomongin tentang aku, kamu, sama anak kita. Gini dong, Mas. Aku kan jadi tambah sayang. Kalau dari awal kita tidak berbohong seperti ini, semua pasti baik-baik saja, Kikan. Jangan, Dri, aku mohon. Mau sampai kapan kita mau terus-terusan bohong kayak gini? Ya udah. Lagian gak ada gunanya juga aku memperbaiki hal yang udah rusak. Semua udah terlanjur. Lagian juga Mas Tommy udah punya istri baru. Aku gak butuh aku sekarang. Istri baru? Terlaluan. Sekarang gini saja. Selamatkan nyawa kamu. Kamu gugurkan kandungan itu. Please. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya lagi, Kikan. Gak ada gunanya kamu mempertahankan sesuatu untuk orang yang dia sendiri aja tidak sayang sama kamu. Andre, harus berapa kali aku jelasin ke kamu. Aku gak akan pernah gugurin bayi ini. Yang ini loh tanda cinta aku untuk suami aku. Oke. Mungkin aku salah ngomong.
Terus sekarang apa rencana kamu? Kamu bercerai sama suami kamu? Andre, apapun yang dilakukan Mas Tommy, apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintai dia sebagai suami aku. Dan itu gak akan pernah berubah. Harap kamu bisa ngerti ya. Makasih banget ya, Andri. Aku nggak tahu gimana harus membalas semua kebaikan kamu ini. Ikan, udah, kamu gak usah punya pikiran kayak gitu. Sekarang mending kamu fokus buat sembuh. Kalau ada apa-apa, telepon. Aku pulang dulu ya. Ya udah. Hati-hati ya. Tari. Iya mas, kamu kenapa sih? Aku mau tanya sama kamu. Kok tagihan kartu kreditnya besar banget? Kamu sering belanja ya di saat aku kerja? Iya, habis suka bosen mas sendirian di rumah. Padahal biasanya aku nggak sering belanja loh. Kayaknya ini bawaan bayi kita deh. Kamu nggak bisa nyalain bayinya dong. Aku nggak nyalain bayi kita mas. Tapi mas, kamu keterlaluan. Kalau kamu nggak suka aku pakai uang kamu, ya udah aku bakal cari kerja buat gantiin semua uang kamu yang aku pakai. Enggak, Tari, bukan gitu maksud aku. Tapi apa? Mas, aku nggak nyangka kamu bakal split ini ya sama aku. Aku rasa reaksi kamu nggak akan kayak gini kan? Kalau istri kamu yang pengkhianat itu belanja seboros aku. Mas, selama ini aku udah sabar, nggak nuntut rumah yang layak buat aku dan anak aku. Tapi kenapa baru kayak gini kamu udah kayak gini sih mas, marah-marahnya sama aku? Enggak, aku nggak marah sama kamu. Mas, kamu bikin aku sedih. Kamu tahu kalau aku sedih, ini bisa berakibat buruk buat bayi kita. Iya udah masalah seperti ini kayaknya nggak usah harus dibesar-besarin. Aku minta maaf ya, karena aku udah bikin mama kamu stres. Tumbuh dan berkembang yang sehat, ya. Ya Allah, hamba tahu Engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batasan kesabaran umatmu. Tapi belakangan ini hamba cemas memikirkan nasib anak hamba. Jika memang umur hamba yang tak bisa bertahan lama lagi, siapa yang akan menjaga dan melindungi anak ini? Robi, hamba mohon, mudahkanlah segera urusan hamba. Segalanya hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Aduh, au, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Tadi aku telepon, katanya dia nggak kemana-mana. Jadi pasti Kikan ada di dalam. Astagfirullahaladzim. Kenapa perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak ya? Kikan? Kikan?
Riko, Kamu makin cantik aja. jangan pegang-pegang. Nanti suamiku lihat dia bisa salah paham. Jadi itu laki-laki kaya yang jadi suami kamu. Pasti dia nggak tahu kan, kalau bayi yang ada di kandungan kamu itu bukan darah dagingnya, tapi itu anak aku. Tari, dengar. Aku tuh kangen dan masih sayang sama kamu. Nanti sore kita ketemu ya. Aku telepon kamu. Iya, oke, Pak. Sampai ketemu nanti ya, Pak. Terima kasih. Itu tadi siapa, sayang? Oh, dia. Riko. Dia teman lama aku, Mas. Kok kelihatannya kalian akrab banget? Enggak, Mas. Jangan-jangan kamu cemburu ya? Enggak. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang Syukurlah kamu sudah sadar. Gimana aku? Semalam kamu pingsan. Dan aku bawa kamu ke rumah sakit. Makasih ya. Tapi aku udah gak apa-apa kok. Andri, kamu kenapa? Kamu nangis? Aku mohon, kamu gugurkan kandungan itu. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Apa yang ditandanya kalau umur aku udah gak lama lagi? Aku bakal lakuin apapun agar kamu tetap hidup. Aku gak akan biarkan kamu pergi. Gak mungkin. Karena aku cinta sama kamu. Aku beruntung banget bisa dicintai laki-laki seperti kamu, Andri. Tapi kau pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada aku dan lebih sehat. Kamu suka nggak? Suka. Makasih ya sayang ya. Buat kamu aku akan lakuin apa aja. Itu telepon dari siapa? Cuma teman kok, Mas. Kok nggak diangkat? Ada, Mas. Angkat aja, siapa tahu penting. Aku mau ke toilet sebentar ya. Ngapain sih kamu telepon aku? Gak bisa, Riko. Nanti suami aku curiga. Kamu tuh dari dulu bisa cuma ngancem aja. Yaudah. Ntar sore kita ketemu di kafe ya. Apa? Ini kalau pemberian suami aku. Ya udah. Ya. Dari siapa sih? Temen, Mas. Oh, Mas, tolong bantuin buka. Sayang, aku pergi dulu ya.
mau ke tempat teman aku. Kasihan dia sakit tadi telepon. Oh, yang tadi nelfon ya? Oh yaudah, aku di rumah aja nggak apa-apa kan? Aku pergi dulu ya. Hati-hati kamu. Tari, kamu lama banget sih. Bawa. Kamu bawa kalungnya kan? Kamu janji dulu. Abis ini kamu nggak akan ganggu hidup aku lagi. Tari. Kamu kayak baru kenal aku aja. Kamu tahu kan, kalau aku tuh orangnya nggak pernah yang namanya bisa nepatin janji. Kalung ini itu nggak sebanding apa yang ama kamu dapetin sekarang. Gini, aku bisa aja tutup mulut kalau bayi yang ada dalam kandungan kamu itu adalah anak aku. Asalkan kamu harus mau turutin semua perintah aku. Gila ya kamu, Riko ya. Dulu aku hamil, kamu nggak mau tanggung jawab. Sekarang kamu memanfaatin kehamilan aku. Dasar brengsek. Sini lo! Mas, udah mas. Kecewa sama kamu, Tari. Mas, aku bisa jelasin mas. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Mulai detik ini juga aku cerain kamu. Mas. Ini semua gara-gara kamu, Riko. Brengsek. Tari! Mas, aku mohon mas jangan cerain aku, mas. Lepasin! Aku nggak bisa mempertahankan hubungan yang didasari oleh kebohongan. Dan satu hal lagi aku minta dari kamu. Aku minta kamu jauh-jauh dari hidup aku karena aku nggak mau lihat kamu lagi. Enggak, sampai mati pun aku nggak akan ninggalin kamu, mas. Tari! Awas! Tari! Tari! Maaf Pak, Bapak tidak boleh masuk. Bapak silakan menunggu di depan. Kamu yang berlakukan aku kayak anak kecil dong. Enggak sih, kan kamu lagi sakit. Sekali apa ya? Aku lagi mau ada pasien. Aku tinggal dulu ya. Oke, Pak Dokter. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang Tidak apa-apa. Lo? Kok nggak nyangka? Ternyata selingkuhan istri gue dokter di sini juga. Lo harusnya senang. Karena gue akan menceraikan Kika setelah dia melahirkan anak kalian. Kebetulan kamu berada di sini. Ada yang ingin saya bicarakan.
lagi mama akan ada di sana. Coba aja kalau papa kamu nggak marah sama mama, pasti mama akan lebih tenang buat titipin kamu. Mama kangen banget sama papa kamu. Kikan itu sahabatku, Tom. Sahabatku waktu kuliah. Dulu, aku memang sangat mencintainya. Dan sampai kemarin bertemu, aku masih sangat mencintainya. Tapi itu semua tidak mungkin, Tom. Karena aku sadar, dia sudah punya suami yang sangat dicintainya. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri demi memberikanmu keturunan. Aku benar-benar bodoh. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa Kikan nggak kasih tau gua? Dia kenapa nggak cerita sama gua? Kikan nggak mau kamu kecewa karena dia tidak mau kamu menikah. Untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Kenapa kamu nggak cerita? Kamu harus bisa mensupportnya. Support dia. Sekarang ini dia butuh support kamu. Betapa indah Cemburu ini udah benar-benar ngebutahin hati gue. Seharusnya gue gak menyakiti istri yang sangat gue cintai. Maafin hamba ya Allah. Masih ada, Tom. Masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Aku akan bantu. Dok, gimana keadaan Tari? Maaf, kami sudah berjuang semampu kami, tapi istri Anda mengalami pendarahan yang hebat, sehingga kami tidak bisa menyelamatkan istri dan anak Anda. Namun yang sabar. Saya permisi dulu. Aku udah maafkan kamu, Tari. Semoga kamu dan anak kamu bisa pergi dengan tenang. Udara pagi bagus buat kesehatan kamu. Kamu di sini ya, bersehat. Aku mau beli minuman. Kamu harus. Kikan, Mas Tommy? Mas, kok kamu bisa ada di sini? Andri udah cerita semuanya. Dia juga yang ngatur pertemuan kita ini. Kamu udah tahu kalau aku sakit. Kikan, kenapa kamu gak cerita sama aku? Kalau kamu cerita sama aku gak akan nyakitin kamu. Aku benar-benar nyesel. Kamu maafin aku ya.
Mas, aku udah maafin kamu jauh dari sebelum kau menyadari kesalahan kamu. Kikan, aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Kamu gak usah lahirin anak ini ya. Mas, hidup, mati, dan nyawa orang itu semua di tangan Tuhan. Aku gak mungkin ngorbanin nyawa anak ini. Tuhan gak ada nitipin anak ini buat kita, Mas. Ya, tapi aku gak sanggup kalau aku harus kehilangan kamu. Mas, sebentar lagi kamu akan jadi seorang ayah. Kamu gak boleh egois. Seorang ibu gak mungkin korbanin nyawa anaknya. Aku rela bertukar nyawa demi bayi ini, Mas. Karena aku seorang ibu. Seorang ibu akan melakukan apa aja untuk anaknya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Sayang, sekarang kamu minum dulu susunya. Makasih, sayang. Ini buat Dede. Biar dia sehat. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, hamba mohon, angkatlah penyakit istri hamba. Berikanlah mukjizat-Mu untuk istri hamba. Hamba benar-benar menyesali kebodohan hamba yang sudah menyia-nyiakan istri setulus dan sesetia Kikan. Begitu besar cintanya kepada hamba, ya Allah, sehingga dia rela mengorbankan nyawanya demi ambisi hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon, dengarkanlah doa hamba, kabulkanlah permohonan hamba. Amin ya robbal alamin. Mas, aku mau melahirkan, Mas. Kikan, ayo kita ke rumah sakit. Tom, bagaimana keadaan Kikan? Kondisi Kikan kritis. Dan sekarang dokter mau melakukan operasi sesar. Gue gak mau terjadi apa-apa sama Kikan. Aku yakin Kikan orang yang sangat kuat. Dia pasti mampu untuk melewati semua ini. Kita bantu doa sekarang. Ya Allah, hamba mohon, tolong selamatkanlah istri dan anak hamba. Anakku sudah lahir. Semangat, selamat.
kamu sekarang jadi seorang ayah. Makasih Andrea. Selamat. Mas, anak ini adalah bukti kalau aku sangat mencintai kamu. Aku mohon, kamu jaga anak ini baik-baik. Aku mohon sama kamu, kamu jangan banyak bicara dulu. Sekarang, dokter akan segera melakukan operasi pengangkatan rahim supaya kanker yang ada di dalam tubuh kamu itu bisa hilang. Ya. Aku udah ngaku. Enggak, Kikan. Kamu pasti kuat. Kamu akan kuat, Kikan. Kita akan membesarkan anak ini bersama-sama, ya. Aku dan anak ini butuh kamu. Kikan. Kikan bangun, Kikan. Takkan bisa Sayang. sempurna Kikan bangun. tanpa dia. Kikan, kamu jangan tinggalin aku. Aku masih butuh kamu, Kikan. Kikan, aku dan anak kamu masih butuh kamu, Kikan. Segalanya Kikan bangun. Kikan bangun. hidayah sang